Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu kita letakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta keistiqomahan kepada Allah agar kiranya nanti pada hari kita kembali kepada Allah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, dan kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita setiap Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Muhajirin ini tidak pernah saya buatkan pencapaian misalnya sebelum Ramadan harus selesai ini, habis Ramadan harus selesai ini, tidak. Tapi biqadarillah, dengan ketentuan Allah, apa yang kita kaji dari sebelumnya beriman kepada malaikat, dan kita kaji juga iman kepada kitab-kitab. Kita sudah bahas Taurat, kita bahas Zabur, kita bahas Injil, dan terakhir kita bisa berbicara tentang Al-Quran sebelum Ramadan masuk. Apalagi bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahanlah ini menjadi tanda-tanda bagi kita bahwa kajian yang kita laksanai ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quran, tentunya kita lebih mengenalnya, jauh kita lebih mengenalnya daripada kita mengenal yang namanya Taurat, yang namanya Zabur, yang namanya Injil. Karena sejak kecil kita sudah didekatkan dengan Al-Quran. Bahkan kita bisa membaca Al-Quran meskipun kita tidak tahu maknanya. Dimudahkan Allah untuk orang mempelajari Al-Quran. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kitabun khatim. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin, penutup para nabi, maka Al-Quran adalah al-kitabul khatim, kitab penutup. Banyak diturunkan Allah kitab-kitab, maka Al-Quran ini adalah penutup dari kitab-kitab itu semua.
Maka sebagaimana Nabi Muhammad adalah Nabi penutup, maka Al-Quran yang dibawa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga ini adalah sebagai kitab penutup dari Al-Kutub As-Samawiyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yakin bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jika kita tidak yakin itu, kita bisa kafir. Karena itu adalah rukun iman kita, beriman dengan kitab-kitab. Dan Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, adalah al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya al-mu'jizat al-muaqqatah, namanya mukjizat yang dia itu hadir pada waktu tertentu. Ada mukjizat Nabi Muhammad keluar air dari jari-jarinya, Nabi Muhammad membelah bulan, kemudian hewan yang sudah disembelih, sudah dimasak, sudah dipanggang bisa berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu adalah mukjizat yang sesaat. Tapi mukjizat yang ditinggalkan Nabi Muhammad untuk umatnya sampai nanti hari kiamat itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal, mukjizat yang terus meskipun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, akan tetapi mukjizat ini bisa kita lihat. Saya dulu, Bapak dan Ibu, ketika belajar di madrasah ibtidaiyah, sering kali muallim sama muallimah kami mengatakan Al-Quran adalah mukjizat. Waktu itu namanya anak masih tingkat madrasah ibtidaiyah, tingkat SD, akal ini belum sempurna. Maka bertanya, di mana sebenarnya letak kemukjizatan Al-Quran ini? Karena dulu kami, setahu kami, Bapak dan Ibu, Al-Quran ini digunakan, ada orang meninggal dunia, ambil bantal letakkan dekat orang meninggal. Kalau malam takut dijumpai hantu, begitulah kita dibodohi. Karena anak-anak dulu kami di kampung, saya tak tahu Bapak dan Ibu dulu orang kampung atau tidak, tapi saya orang kampung. Ya tahu kami ayat kursi itu dihafal ya untuk melawan pocong malam hari. Kok datang pocong di rumah, ya baca ayat kursi. Sampai-sampai saya pernah mimpi jumpa dengan pocong, saya bacakan ayat kursi, terbakar pocongnya. Jadi bertanya, di mana sebenarnya kemukjizatan Al-Quran itu? Kalau mukjizat yang lain, Nabi Musa pernah membelah laut, terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Nuh bisa berbicara dengan hewan semut. Lantas di mana letak kemukjizatan Al-Quran ini? Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemukjizatan Al-Quran ini salah satunya itu adalah dalam kandungannya, isinya. Orang Arab sendiri, bayangkan Bapak dan Ibu, orang Arab sendiri itu yang paling tinggi kesastraannya adalah penyair. Dan penyair Arab saja itu mengatakan enggak mungkin Quran ini buatan manusia. Itu penyair Arab. Maka disitulah kami sadari, Bapak dan Ibu, ternyata semakin kita bisa bahasa Arab, semakin kita mengenal bahasa Arab, maka kita akan semakin mengenal kemukjizatan Al-Quran. Itu kitab-kitab yang lain, Bapak dan Ibu, Taurat, Injil, Zabur yang ada sekarang itu banyak sekali pertentangannya. Ini Al-Quran kalau dibongkar isinya, itu satu pun tidak ada yang bertentangan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, banyak yang disebutkan dalam Al-Quran itu terbukti dengan penemuan-penemuan sekarang. Maka dari segi bahasanya saja dia sudah mukjizat, dan juga dari segi isinya dia adalah mukjizat. Itulah Al-Quran. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf apa yang saya sampaikan malam hari ini. Kebanyakan kita umat Islam di Indonesia itu kedekatannya dengan Al-Quran hanya sebatas pada bacaan saja.
hanya sebatas pada bacaan. Ada orang ikut yang wirid Yasin 60 tahun. Ya 60 tahun dia cuma tahu Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau ditanya apa arti Yasin, apa arti wal Qur'anil Hakim, tak tahu. 60 tahun membacanya. Karena begitulah rendahnya kelas kita dalam Al-Qur'an. Maka seharusnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu kita terus naik kelas. Bayangkan kita bisa baca Al-Quran, itu umur 5 tahun, 6 tahun sudah bisa baca Quran. Masa sampai umur 50 tahun kita hanya bisa baca Quran? Maka seharusnya kita adalah naik kelas tanpa harus meninggalkan bacaan Al-Quran. Jadi kemarin waktu pengajian ada pernah yang bertanya sama saya, Bapak dan Ibu, Ustaz, Ustaz bilang kan kita punya target bulan Ramadan 1 kali khatam dalam sebulan minimal, dengan program one day one juz. One day one juz, betul bahasa itu, Pak? Saya bahasa Inggrisnya agak terkilir lidah. Oh ya, one day one juz. Nah, kalau orang India one day one juz. Nah, mana lebih kita dahulukan, Ustaz? Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau kita membaca terjemahannya untuk naik kelas? Untuk membaca terjemahan Al-Quran, untuk membaca tafsir Al-Quran, tidak harus membuat kita meninggalkan baca Al-Quran. Baca Quran tetap. Saya kadang memikir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan bahwasanya beliau pernah 1 Ramadan itu mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya kalau beliau sifatnya rutin, berarti 1 hari itu 2 kali khatam. Itu Al-Imam Syafi'i. Tapi para ulama dahulu, mereka membaca Al-Quran juga memahami Al-Quran. Maka kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah masih memberikan kita nikmat hidup ini, maka marilah kita menaikkan tingkatan kita dalam Al-Quran. Jadi kalau selama ini kita hanya sebatas membaca Al-Quran, maka cobalah kita mulai membaca artinya. Dan Quran-Quran terjemahan itu ada. Memang kalau membaca Al-Quran saja sudah baik itu, Bapak dan Ibu, sudah baik. Baca Quran saja sudah baik. Alif Lam Mim sudah 30 pahala. Alif Lam Mim. Tapi ada yang lebih dari itu lagi. Ketika kita tahu apa yang dijelaskan para ulama tafsir tentang Alif Lam Mim itu. Ada yang ahli tafsir mengatakan artinya udah Allahu a'lam bimuradih, Allah yang maha tahu. Kita tak tahu. Ada ulama mengatakan kita tahu maknanya. Alif Lam Mim itu adalah singkatan Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Macam-macam. Itulah manfaatnya kita membaca terjemahan atau membaca penafsiran. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kedekatan kita kepada Al-Quran ini harus semakin kita tambah. Dan hendaknya Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak dan Ibu, ada seorang ulama dari Mesir, Said Qutb. Memang beliau ini kontroversial orangnya. Tapi ada buku tafsir dia, sangat besar buku tafsirnya. Judulnya itu Fi Zilalil Quran. Saya ketika membuka buku Fi Zilalil Quran itu, saya buka di halaman pertama, beliau menuliskan Al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi tak ada yang tahu kenikmatan hidup di bawah Al-Quran kecuali orang yang sudah menyicipinya. Maka kita Al-Quran kita baca, kita pahami maknanya, punya targetnya. Bulan ini saya harus tahu makna dari surah Al-Baqarah. Kita baca surah Baqarah isinya. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Quran bahkan mengetahui maknanya itu sangat sulit bagi manusia. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, engkau sanggup membaca buku ribuan lembar dalam 1 malam, tapi kenapa tak sanggup membaca Al-Quran cuma 10 lembar saja semalam? Kata Imam Ghazali, karena di dalam lembaran-lembaran bukumu ada tujuanmu.
Sedangkan Al-Quran hanya kepada Allah. Itu kami kena itu Bapak dan Ibu. Mau pengajian buka buku. Kenapa rajin buka buku? Ada tujuan mau menyampaikan ilmu. Tapi kalau sempat, lebih rajin kami membuka buku daripada membuka Al-Quran. Itulah tanda-tandanya itu. Imam Ghazali seorang sufi, maka tekanan-tekanan dia begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hendaklah kita ini, hidup kita ini dekat dengan Al-Quran. Kita yang selama ini sudah baca Al-Quran Bapak dan Ibu, bagus. Tapi alangkah baiknya lagi bacaan Al-Quran kita ini kita tambah dengan memahami makna Al-Quran. Ada orang rajin baca surah Al-Kahfi, tidak ada salahnya sekarang saatnya kita memahami makna ayat-ayat dari surah Al-Kahfi. Ada baca surah Yasin sudah puluhan tahun, tidak ada salahnya sekarang ini kita membaca terjemahan makna dari surah Yasin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali pada pembahasan kita, yaitu Al-Quran sebagai kitab yang wajib kita imani, dan dia adalah kitab yang terakhir. Penjelasan malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya nukilkan itu dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran berbicara tentang Al-Quran. Maka pertama bisa kita lihat ini dalam surah Al-An'am ayat 92. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Jadi di awal ini Allah Ta'ala mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kata Allah, yang mengatakan ini Allah Bapak dan Ibu. Ini maksudnya Al-Quran. Kitabun adalah sebuah kitab, anzalnahu yang kami turunkan, mubarak, penuh dengan keberkahan. Sehingga Bapak dan Ibu, orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan. Ada hidup indah bila mencari berkah. Di mana letak keberkahan itu? Jelas-jelas Allah katakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab kami turunkan penuh keberkahan. Sehingga manusia yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara kita hidup dengan Quran? Yang pertama baca, yang kedua pahami, yang ketiga amalkan, yang keempat ajarkan. Jadi mengamalkannya lebih dahulu daripada mengajarkannya. Dan Al-Quran ini adalah musaddiq, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka Al-Quran ini membenarkan adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur, sehingga wajib kita beriman. Karena Al-Quran membenarkannya, maka wajib kita beriman bahwasanya Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wajib bagi kita. Karena siapa yang membenarkannya? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka tak boleh kita ragu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Hukum yang ada di dalam Al-Quran jangan kita ragukan. Karena bisa jadi keraguan kita itu datang dari kebodohan kita. Sehingga ada sebuah ungkapan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dibodohkannya. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu menyebabkan kita mudah menyalahkannya. Begitulah orang barat mencoba untuk mengkritik Al-Quran. Coba lihat, Quran membatasi, mohon maaf Bapak dan Ibu, Quran membatasi pernikahan pada 4 wanita saja. Tengok, lihat ini, lihat nabinya menikah lebih dari 4.
Mereka ketika membaca Al-Quran niatnya mau membantah Al-Quran, tapi mereka tak sanggup, Bapak dan Ibu. Quran mengatakan 4, Nabi Muhammad 9, kan menyalahi ini. Kalau kita umat Islam yang tidak kuat iman kita, oh betul juga, berarti Quran kita ini enggak asli. Padahal Bapak dan Ibu, logikanya bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad kalau sudah menjadi istri Nabi Muhammad tidak boleh dinikahi orang lain. Misalnya ada perempuan yang diceraikan Nabi Muhammad, dia tidak boleh dinikahi oleh sahabat yang lain. Ada sahabat bermaksud, nanti Nabi Muhammad kalau udah enggak ada, aku mau menikahi istrinya ini. Diturunkan, tidak boleh. Karena tidak boleh menikahi istri yang pernah dinikahi Nabi Muhammad, makanya ketika turun ayat poligami batas pada 4 saja, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk melepas yang lain. Kenapa? Karena kalau dilepas mereka tidak akan mendapatkan suami lagi, tak boleh dinikahi. Tapi orang-orang barat itu ingin meruntuhkan Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin untuk kita yang bukan kuliah kita bukan jurusan Al-Quran, mungkin informasi-informasi begini sedikit kita dapatkan. Tapi kami Bapak dan Ibu, saya memang kuliah jurusan hadis di Al-Azhar. Tapi sebelum kami kuliah jurusan hadis, kami tingkat 1, tingkat 2 umum, usuluddin. Tafsir kami pelajari, hadis kami pelajari, akidah filsafat kami pelajari, kemudian dakwah kami pelajari, sehingga tafsir pun menjadi materi kami. Ketika tingkat 4 dulu, ada materi baru dibuat, syubhat haulal Quran. Tuduhan-tuduhan orang orientalis terhadap Al-Quran. Semua dijawab oleh para ulama kita. Maka disitulah waktu awal saya dulu terkejut luar biasa. Ternyata di Eropa sana ada kuliah jurusan bahasa Arab, ada jurusan tentang studi Islam, McGill University yang di Kanada, ada studi Islam. Oh, mereka luar biasa Bapak dan Ibu mengkaji Islam, dari Qurannya, dari hadisnya, dari tasawufnya, luar biasa. Maka alhamdulillah banyak juga ulama-ulama kita yang memberikan bantahan-bantahan. Kalau tidak Bapak dan Ibu, bisa jadi banyak orang yang akan ragu dengan Al-Quran ini. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka berimanlah kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran ukuran kebenaran ayat-ayat dalam kitab-kitab sebelumnya. Surah Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, iman kita pada Taurat, Zabur, Injil hanya kita beriman kalau kitab itu memang ada, memang diturunkan kepada Nabi. Tapi yang diakui hari ini itu adalah Taurat, itu adalah Zabur, itu adalah Injil. Maka itu sudah dalam keyakinan kita umat Islam, itu sudah terjadi banyak perubahan sehingga tidak benar yang datang padanya. Maka di mana kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Al-Quran. Maka jangan kita pandang lagi ke belakang, karena di Al-Quran itulah yang menjadi hukum kita umat Islam. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kitab Taurat, Zabur, Injil disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran ini pun disebutkan dalam kitab umat-umat dahulu. Dan itu disebutkan Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 196, wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang dahulu. Jadi kan biasanya kita kalau membahas itu, Nabi Muhammad sudah disebutkan, para nabi itu menyebutkan nanti akan ada nabi namanya Muhammad. Setiap nabi yang berdakwah kepada umatnya itu menyampaikan nanti akhir zaman nabi penutup itu Nabi Muhammad. Dan ternyata pun disebutkan bahwasanya kitab yang penutup nanti pun juga adalah Al-Quran. Kitab penutup Al-Quran. Cuma kalau seandainya kita periksa, Ustaz sudah kami tengok di buku-buku Taurat, Injil enggak ada. Ya iya, kenapa enggak ada? Karena bukan itu Tauratnya, bukan itu Zaburnya, bukan itu Injilnya. Itu dalam keyakinan kita. Tapi kalau dalam keyakinan mereka, ya itulah Tauratnya.
Maka sebagaimana kitab-kitab itu disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran pun disebutkan dari kitab-kitab dahulu. Kenapa begitu? Karena sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saking luar biasanya Al-Quran ini dalam kehidupan kita, nanti kata Rasul akan datang satu zaman, di akhir zaman, Al-Quran ini diangkat. Makna diangkat itu diantara penafsirannya adalah tulisannya itu diangkat sehingga lembaran-lembaran itu kosong. Itu pengangkatan, diangkat. Dan bahkan di dalam hadis disebutkan salah satu amalan nanti yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat adalah puasa dan Al-Quran. Dan luar biasanya, maka seorang muslim ini tak layak kalau dia jauh dari Al-Quran. Dia tak layak kalau hijrah dari Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu, walaupun ketika kita membaca buku tauhid, di situ ada Qur'annya, baca buku hadis, di situ ada Qur'annya, baca buku fikih, di situ ada Qur'annya, tapi untuk membaca Al-Quran langsung itu sudah menjadi keharusan bagi kita. Tetapi pemahaman Al-Qurannya itulah bisa kita lihat di buku tauhid, buku hadis, buku fikih, karena buku-buku itu pun diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan Quran ini Bapak dan Ibu, Al-Quran dipelihara oleh Allah. Maksud dipelihara oleh Allah, tidak ada perubahan Al-Quran sejak awal sampai saat ini. Sebagaimana kitab yang lainnya berubah. Dan pernah saya jelaskan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, tidak seperti kitab sebelumnya. Taurat diturunkan sekaligus, Injil sekaligus, Zabur sekaligus. Al-Quran berangsur-angsur. Al-Quran ini dalam ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran ini Bapak dan Ibu, profesornya ada di sini, Profesor Dr. Zainal yang punya tafsir inspirasi. Beliau profesor dalam bidang ilmu Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini kalau di dalam buku ilmu Al-Quran disebutkan turun dengan dua tahap. Pertama turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu sekaligus. Dan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itulah sekitar 23 tahun, berangsur-angsur. Dengan turunnya Al-Quran berangsur-angsur, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang Bapak dan Ibu, anak-anak kita kan ngapal Quran, itu kan baca Quran kan dari Quran langsung. Kalau dulu tidak, Qurannya tak ada, mesin cetak belum ada, fotokopi belum ada. Quran tidak ada seperti sekarang ini, banyak, luar biasa. Jadi dulu orang kalau mau belajar Al-Quran, ia langsung menghafalkan Quran itu sama gurunya. Makanya banyak hafal Quran dulu. Mereka langsung mengambil Quran itu dari gurunya. Karena Quran ini Bapak dan Ibu, meskipun sudah ditulis di zaman Nabi, tapi belum disatukan. Jadi Al-Quran ditulis, ada berapa banyak itu penulis Al-Quran, turun ayat disuruh Nabi Muhammad tulis, ada di pelepah kurma, ada di yang lain sebagainya. Quran itu pertama kali dikumpulkan, ditulis adalah di masa Abu Bakar dengan permintaan Umar bin Khattab yang melihat para penghafal Quran banyak meninggal dalam perperangan. Ini harus dikumpulkan Quran, kata Umar bin Khattab. Abu Bakar tak setuju. Musyawarah dengan sahabat yang lain, diminta Umar bin Khattab, baru kemudian setuju. Dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali di masa Abu Bakar. Itu pun belum banyak, masih disimpan. Karena yang ditakutkan banyak meninggal dunia hafiz Quran. Sampai di masa Utsman bin Affan banyak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Kemudian ditulislah kembali Al-Quran itu, ditulis kembali, dan siapa yang menyimpan Quran-Quran yang lain itu dihilangkan. Yang dipakai adalah Utsman yang ada di masa mushaf yang ada di masa Utsman. Maka itulah yang kita kenal sekarang, Quran mushaf Rosam Utsmani yang di masa Utsman bin Affan. Oh, dulu Bapak dan Ibu ketika pertama kali ditulis Quran, titiknya belum ada, barisnya belum ada. Kalau kita lah dulu dikasih buku itu nggak pandai kita bacanya. Saya pun Bapak dan Ibu kalau nggak ada titik gimana bacanya? Orang Arab bisa. Tapi ketika sudah banyak orang yang non-Arab masuk Islam, mereka tak bisa. Makanya mulailah ditambah titik, ditambah baris. Itulah sampai zaman kita sekarang. Itulah sampai bahkan sekarang ini sudah ada hukum tajwidnya di Quran itu. Bahkan ada sekarang terjemahannya lagi. Dulu tak ada, titik aja nggak ada.
Maka sekarang kita enak baca Quran. Dan Al-Quran ini dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara Al-Quran. Jadi kalau kita baca berita-berita, banyak orang yang sudah merubah Al-Quran Bapak dan Ibu, tapi ketahuan. Kenapa? Karena penghafal Quran ini banyak, luar biasa. Apalagi zaman sekarang, anak-anak umur 10 tahun dah hafal Quran 30 juz. Masa sekarang ini beda dengan masa kita dulu, Pak. Masa kita dulu kita bisa baca Quran dah syukur. Zaman sekarang banyak terbuka tahfiz. Banyak orang-orang yang semakin menjaga Al-Quran itu. Namun Bapak dan Ibu, orang-orang anak-anak kita yang hafiz ini, jangan kita lupa mengisinya dengan ilmu-ilmu agama. Karena banyak yang saya jumpai orang-orang hafiz Quran tak faham ilmu agama. Cuma karena dia hafiz, banyak orang bertanya agama dengan dia. Maka anak-anak kita yang hafiz Quran, cucu-cucu kita Bapak dan Ibu yang hafiz Quran, isi mereka dengan ilmu, isi mereka dengan tauhid, fikih, akhlak, isi dengan ilmu-ilmu keislaman, supaya selain mereka hafiz mereka juga faham Islam. Apalagi kalau mereka bisa bahasa Arab, itu semakin mudahlah nanti untuk memahami Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah, dan di antara penjagaan itu banyaknya para penghafal Quran, sehingga tidak ada yang bisa merubah Al-Quran walaupun cuma satu ayat saja, bahkan satu huruf pun tak bisa merubah Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kapan diturunkan Allah Al-Quran? Bulan Ramadan. Kapan biasanya kita nuzul Quran, Pak? 17 Ramadan ya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan malam Lailatul Qadar Quran. Di ayat yang lain, kami turunkan di malam penuh keberkahan, fi lailatin mubarakah. 17 Ramadan kita rayakan. 17 Ramadan ada ceramah nuzul Quran. Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba orang mencari Lailatul Qadarnya bukan malam 17, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu kan membingungkan umat juga itu. Ya tentunya orang seperti kita lah yang mana, tapi Quran turun malam Lailatul Qadar. Kita peringati 17 Ramadan. Tetapi katanya carilah Lailatul Qadar. Ada mengatakan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Maka hemat saya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi hemat saya, Al-Quran ini kan ada turun 2 kali tahapnya tadi. Ada yang dia turun sekaligus, ada yang dia turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ada yang turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ada 2 tahap ini, maka bisalah kita bandingkan. Jadi 17 Ramadan itu disitulah diturunkan Allah Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang kita peringati itu di bulan Ramadan itu. Cuma terkait dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini malamnya saja tidak ditentukan. Bisa jadi 21 untuk Nabi, berarti dahulu pernah Lailatul Qadar itu, kalau kita kaitkan ini 17 Ramadan nuzul Quran kita peringati. Nah, terakhir Lailatul Qadar, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita ikuti Lailatul Qadar umat Nabi Muhammad yang sekarang ini, berarti kalau enggak 21, 23, 27, 29, berarti ini turun yang berangsur-angsur ini, yang ketika di Gua Hira itu, bisa jadi itulah yang dimaksudkan pada malam Lailatul Qadar. Karena ada 2 tahap. Berarti ada yang 17 Ramadan,
ada yang pada malam Lailatul Qadar, yang maka ketika Allah katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, berarti diturunkanlah pada 10 Ramadan yang terakhir dalam satu tahapan, karena Quran diturunkan dalam 2 tahapan sekaligus, baru kemudian berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, kita berapa hari lagi ini masuk Bapak dan Ibu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini semakin menguatkan kita Bapak dan Ibu, semakin menguatkan kita agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, terutama dengan bulan Ramadan. Tinggal kedekatan itu kita yang membuatnya. Kita mau dekat dengan Al-Quran hanya dengan sekadar membacanya, atau lebih dari itu tergantung dengan kita. Maka dengan membacanya saja sudah baik, tetapi ketika memahami maknanya, memahami maksudnya, maka itu nanti bisa lebih baik tanpa harus meninggalkan membaca Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil yang menguatkan lagi bahwasanya Al-Quran itu memang turun berangsur-angsur. Al-Quran turun berangsur-angsur. Quran surah Al-Insan ayat 23, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. 'Alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Itulah yang dimulai dari Gua Hiro yang selama 23 tahun. Tapi dan itulah nampaknya hemat saya yang di malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 29. Tetapi ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah dia yang pada tanggal 17 Ramadan yang kita rayakan saat ini. Kalau dalam kitab-kitab disebutkan ila baitil izzah, di rumah yang mulia, atau fis sama'id dunia, atau langitnya dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan Al-Qur'an ini sangat panjang sekali, tetapi ini adalah yang sudah diamanahkan kepada guru kita Profesor Dr. Zainal, membahas Al-Qur'an malam Senin juga sahabat. Pada malam Senin, beliau yang memang sudah diamanahkan untuk membahas Al-Quran. Saya hanya mengulas sedikit saja agar sekiranya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Dan ini adalah kitab yang terakhir kita imani. Dan insya Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti sebagaimana yang saya pernah sampaikan, setelah Lebaran nanti, jika ada umur yang panjang, jika ada jodoh, kita akan mengenallah sedikit sejarah Islam, aliran-aliran yang dulu pernah lahir. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu Isya sudah masuk, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.